Bagus, bagus, bagus. Oke. Baiklah. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Terima kasih. Jangan lari berhenti. Jangan lari pencuri. Kamu minggir dan berhenti. Hentikan dia sekarang, jangan kabur. Hentikan pencuri itu. Berhenti. Minggir. Jangan lari. Jangan lari. Minggir. Kasih aku. Berhenti. Kasih aku. Minggir. Guling. Kasih. Terima kasih. Kakak. Kakak adik kedua. Apa yang kamu tertawakan? Kakak striker bilang. Sudah kubilang jangan lari-lari. Aku keluar lagi mencari kamu. Siapa sangka? Menakutkan. Si Wuji dari utara. Dia ternyata bodoh. Benar juga, aksi satu orang, semua orang akan tersesat. Untungnya, adik keduaku menciptakan siulan naga hati. Ketika kakak tersesat, kami bisa menemukannya. Hari ini marah-marah Kilyarkesu. Mungkin mengira bahwa si Wuji utara. Apa trik yang kamu mainkan? Dari mana dia tahu? Itu paman si kita, dia tersesat. Oke, mari kita bicara bisnis. Kak, aku pergi ke rumah Su hari ini. Ketemu dengan Su Guangping. Orang tua ini. Hati-hati dan jangan bocorkan. Tapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Tidak selalu. Aku membawa kabar baik untukmu, kakak. Kabar baik apa? Siu Guangping ingin bergabung dengan Aolong Bao kita. Dia ditakdirkan memiliki seorang putri untuk menikahimu. Apa? Huan coba ini. Pianoku? Bagaimana kamu memperbaikinya? Pemilik toko musik mengajariku. Tidakkah kamu membelinya? Tidak, aku tidak punya uang untuk membelinya. Aku membantu pemilik toko musik bekerja selama 1 sore. Dia meletakkan senar ini, memberiku gaji. Coba ini. Terima kasih, Hilio. Oke, tolong mainkan untukku. Aku paling suka mendengarkanmu bermain piano. Aku dengar hari ini.
Ayah punya putri. Menikahi Aolong Bao dari utara. Kuharap ayah tidak akan membuatku menikahinya. Kenapa? Kamu dengar rumor. Kamu takut? Aku setuju. Apa? Tujuan Su Guangping menikahkan putrinya. Tapi ada dua. Pertama, dia ingin mengirim putrinya. Tanggapan mimpi. Menyelidiki latar belakangku. Seorang putri menikah. Pernikahan. Dia percaya. Ini untuknya. Kesempatan. Sayang sekali. Ini hanya hayalannya. Tentang sastra dan seni. Mungkin bukan ide yang buruk. Apakah kamu yakin? Taruhan pernikahan. Kamu tidak perlu. Letakkan saja di tumpukan pernikahan. Itu kesepakatan. Kak, bagaimana jika kamu menikahi kakak ipar yang tidak kamu sukai? Apa yang harus aku lakukan? Benar juga. Putri sulung keluarga Su. Kita sama sekali tidak mengerti. Anggap saja dia tidak ada. Satu lagi di rumah. Bagaimana bisa dia ada kalau dia tidak ada? Selama kamu menikah ke keluarga Si. Semua ada di bawah kendaliku. Aku ingin dia tidak ada. Dia tidak akan ada. Ada seseorang. Aku lebih memahami situasi keluarga Su. Kita punya. Kamu bisa mendengarkan pendapatnya. Maksudku. Kebetulan sekali. Kak Lenggang. Duduklah dengan tenang. Duduk. Kamu tepat waktu. Keluarga Su ingin membentuk usaha patungan dengan Aolong Bao kita. Aku memintamu untuk merekomendasikan seorang kakak ipar. Aku di sini. Sudah dingin beberapa tahun ini. Biarkan kamu masuk dan keluar dari kediaman Su. Terima kasih atas kerja kerasmu mengumpulkan informasi. Tuan, tolong jangan bilang begitu. Semua ini adalah yang seharusnya dilakukan Lenggang. Berapa kali Ruan sudah bilang ini? Berhenti memanggilku Tuan. Kita selalu bersaudara. Kak, tolong berhenti membuatku kesulitan. Kenyataannya adalah Paman Leng harus menghukumnya lagi. Lenggang, tolong perkenalkan kami. Mari kita lihat situasi para nyonya muda di kediaman Su. Keluarga Su yang baik. Ada 5 nyonya. Tapi putri yang sudah cukup umur untuk menikah. Ada 6 total. Banyak sekali. Ya, pilih. Seharusnya 7. Teteh. Ini hal lain. Tidak dijelaskan di sini. 6 putri ini. Semuanya dimanjakan. Dimanjakan. Intrik dalam keluarga besar. Jadi. Pasti menyebalkan. Tapi ada satu. Masih memiliki temperamen seorang wanita terhormat. Dilahirkan oleh 5 wanita. Nama, Su Huaner. Dia lemah secara fisik. Karakter juga lemah. Sering diintimidasi oleh beberapa saudara perempuannya. Wanita seperti ini. Menikahinya dan menjadikannya boneka. Adalah pilihan yang baik. Tidak peduli wanita seperti apa. Terpaksa menikah ke Aolong Bao. Dia adalah boneka. Tidak masalah siapa yang kamu nikahi. Tidak ada jejak. Kamu harus menangani masalah ini. Baik. Su Guangping telah memutuskan membiarkanmu bekerja dari 6 putri. Pilih satu. Aku akan memberitahumu siapa Su Huaner. Tidak asingkan. Aku di sini. Cepat datang. Kemarilah, kemarilah. Tuan Kastil kedua. Silahkan. Di sini. Aku sedang belajar. Tuan Kastil kedua. Putri-putriku ada di sini. Baik. Ayo, ayo. Di sini, di sini, di sini. Datang ke Jerami. Cepat, kemarilah, kemarilah. Kemarilah. Di sini, di sini. Di sini. Ayo. Aku di sini, aku di sini. Bos Su. Kurasa gadis-gadis itu cukup bagus. Hazel. Pemilik benteng kedua punya selera yang bagus. Dia adalah 6 putriku. Yang paling besar. Juga yang paling kusukai. Gadis-gadis tidak bisa tinggal di rumah saat dewasa.
Aolong Bao. Keluarga yang baik. Juga berkah untuknya. Kuharap Grand Castle Master akan puas. Baiklah padanya. Tentu-tentu. Ya aku juga pernah dengar. Siapa ya? Nyonya sedang mencari aku, Yun Yang. Aku tidak tahu kehidupan masa lalumu. Dari mana datangnya berkah. Sekarang saatnya membalasmu. Yun Yang tidak mengerti apa yang dikatakan Nyonya. Tidak mengerti. Kalau tidak mengerti akan kuberitahu. Putra kedua dari benteng utara Aolong. Datang untuk berkenalan. Lihat Huaner. Tidak ibu, aku tidak akan menikah. Nyonya, kau tidak salah. Apa yang salah, Sang Tuan? Martabat ditentukan di sana. Bisa saja salah. Nyonya. Tolong Nyonya. Yun Yang hanya punya satu putri. Huaner lemah. Jangan dorong dia ke dalam api. Tolong Nyonya. Kenapa menangis? Cepat bersihkan untuk putrimu. 2 hari lagi mereka akan datang menjemput pengantin. Tidak, jangan bawa ke sini. Temani. Nyonya. Jangan pikir Aolong Bao kaya dan berkuasa. Menjadi nyonya dan menikmati hidup damai. Ku beritahu. Si Wuji itu. Tapi dia tumbuh menjadi playboy terkenal. Ada banyak wanita di sekitarnya. Kamu, mungkin selamanya. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Aku pernah mendengarnya. Dia seorang pembunuh. Khususnya mematikan mikrofon wanita. Dan minum darah mereka. Mengambil tubuh mereka. Menyeretnya pulang dan memberikannya kepada binatang buas. Tidak. Kalian wanita jahat. Berani-beraninya kalian menakut-nakuti orang di sini. Aku tidak bisa menikah. Masih berani mengambil risiko. Aku akan memukulmu sampai mati. Biarkan kamu bicara omong kosong. Biarkan kamu membicarakannya. Fantasi. Phantom. Fantasi. Huaner bangun. Huan bangun, Huan. Lihat ibuku. Phantom. Putri. Aku tidak ingin menikah dengan si Wuji. Aku lebih baik mati. Huaner, kamu sangat bodoh. Jika kamu mati, ibuku tidak bisa bertahan. Nona Huan hilang. Nona Fantasy. Nona Huan hilang. Nona Huan telah melarikan diri. Nona Huan. Apa yang terjadi? Pasukan Su datang. Aku tidak berguna. Aku telah membuatmu kesulitan. Jangan ganggu aku. Aku tidak bisa meninggalkanmu jika kamu tertangkap. Putus asa dan tidak curiga. Apa yang harus dilakukan kemudian? Huaner, mari kita ganti baju. Aku akan memimpin mereka pergi. Kamu lari ke arah lain. Cepat kejar. Nona Huan. Aku lari ke jalan utama. Mari kita jalan bersama. Cepat. Nona Huan. Nona Huan. Kamu di mana? Kenapa tidak ada yang mengejar aku? Hantong. Perhatikan baik-baik. Nona Huan. Nona Huan. Gimana? Nona Huan. Nyonya Nona Huaner. Ayo kembali dengan kami. Tuan dan Nyonya sangat khawatir. Ya Nona Huaner. Dalam beberapa hari. Ini hari besar kamu. Ayo kembali dengan kami. Hantong. Kenapa kita tidak pulang dulu? Tidak, aku tidak akan kembali meski mati. Nyonya silakan kembali. Phantom.
Nona Huan Er. Nona Huan Er. Fantasi-fantasi. Bajingan-bajingan. Semua kacau. Tuan, tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Waktu tidak menunggu. Phantom yang akan menikah, jatuh dari tebing. Bagaimana aku harus menjelaskan ini ke Aolong Bao? Tidak ada gunanya khawatir. Cari cara. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Phantom ini sudah hilang. Kita punya anak perempuan lain. Batu itu, tanpa jejak terlihat seperti Huan Er. Nayak Kei Tan de Penginton. Berikan dia gadis baru. Bisakah dia berjanji? Yang terakhir bilang, putri kita. Si Wuhan sudah melihat semuanya. Kamu tidak bisa menipuku meskipun kamu ingin. Guru-guru. Ada satu yang belum dia lihat. Siapa? Yang Yiliu. Yang Yiliu dan Huan Er. Kelahiran ini hanya 1 jam lagi. Ini terlihat hampir sama. Batu ini tidak ada bekasnya. Dia melirik dari kejauhan. Saya pikir dia pasti tidak melihatnya dengan jelas. Yang Yiliu pergi untuk menukar Huan Er. Pasti mungkin untuk menyembunyikan kebenaran. Tampaknya ini satu-satunya cara. Coba sekarang. Di mana gadis sialan ini? Saya menangkapnya dan menaruhnya di gudang kayu. Huan Er tidak mati. Yang Yiliu, kamu sangat berani. Berani mengambil Huan Er dan nyonya kelima. Sekarang tidak apa-apa, Huan Er sudah mati. Dalam beberapa hari orang-orang dari Aolong Fort akan datang untuk menikah. Tidak bisa melihat pengantin. Kamu tahu apa hasilnya? Saya seharusnya membunuhmu segera. Bagus, saya meninggalkanmu dengan kehidupan sekarang. Kamu pergi ke tandu pengantin untuk Huan Er. Saya tidak akan menikah. Bukan kamu yang memutuskan untuk menikah atau tidak. Bawa dia ke atas. Nyonya Gio. Willow. Kakak lihat adik kita sedang melakukan. Saya benar-benar tidak bisa melakukan ini. Saya juga tidak berdaya. Kakak jangan salahkan saya. Halo. Kamu pergi. Jangan pukul dia lagi, Yuniang. Selama kamu mendengarkan dengan baik, setuju untuk menikahi Aolong Bao, saya akan berhenti. Berhenti bertengkar. Nona Yiliu. Nona. Yiliu anakku. Pergi dan panggil guru dengan cepat. Panggil tuan. Berkeliling. Anak-anak. Liontin Giok. Kemana perginya Liontin Giokku? Hari besarmu tinggal 2 hari lagi. Bagaimana kalau? Ada sedikit di hatiku. Kegembiraan menjadi pengantin pria. Tidak. Kamu tidak punya aku. Dalam 2 hari kamu akan menikahiku. Kakak, karena kamu sudah di sini. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Biarkan aku menggantikanmu. Tidak masalah siapa yang kamu nikahi. Apakah penting siapa yang menikah? Masih ada waktu. Jika kamu menggantikan, masih ada waktu. Aku beritahu kamu. Malam itu 20 tahun yang lalu. Hidupku sudah ditakdirkan, kata balas dendam. Jika pernikahanku bisa menjadi alat balas dendam, aku lakukan. Tapi kamu perlu melakukan ini. Apakah kamu harus mengorbankan bahkan pernikahanmu sendiri? Kamu benar-benar tidak layak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan seorang wanita seperti Ma Xianmei, kamu tidak ingin menikahi seorang istri. Tempatmu di hatimu selalu kosong. Menunggu pengantin sejati muncul. Bukan begitu. Willow. Willow pelan-pelan. Kamu lihatlah.
Orang seperti apa kamu telah membuat Liwer? Wanita jahat kamu. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Liwer, aku hanya memintamu. Ini tidak aneh, aku tidak terkejut. Salahkan dia. Di mana Yunyang? Yunyang kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Jangan khawatir Liwer. Liwer ini semua salah ayah. Salahkan saja ayah. Ayah maafkan aku. Kamu bilang ayah. Jangan bilang Liwer tidak bicara. Ayah akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Ayo ayah. Ayo ayo ayo. Ibu dan ayah. 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 Bagaimana lukanya Tuan? Aku memberinya beberapa obat pengaktif darah dan penghilang stasis. Aku yakin kamu akan segera pulih. Itu Tuan Lau. Oke, aku akan pergi. Baiklah. Ayah. Apakah kamu benar-benar ayahku? Anak bodoh. Tentu saja aku ayahmu. Ayah, aku sangat senang. Liwer takut kebahagiaanmu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Kamu kenal Liwer. Jika tandu pengantin dari benteng Aolong tiba, jika mereka tidak bisa menikahi Huan Er, tahukah kamu? Shura Utara Si Wuji bagaimana menjadi dominan? Selain itu, penjaga Aolong Bao mereka lebih kuat dari tentara kekaisaran. Kurang dari 1 jam, halaman keluarga Sukami akan diratakan dengan tanah. Tidak ada dari kita yang bisa selamat. Ayah sudah mati. Aku juga ingin mati bersamamu. Anak-anak baik. Kita bisa selamat. Selama kamu. Apa yang enggan? Lupakan saja, aku tidak akan bilang apa-apa. Aku tidak ingin kamu dirugikan. Ayah, katakan padaku. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Real. Real. Willow. Asalkan kamu berpura-pura menjadi hantu. Nayak K atas Tanda Penginton. Rumah kita bisa lolos dari bencana ini. Kamu menyuruhku menggantikan Huan Er menikah dengan Si Wuji. Kamu mau. Begitu saja. Ayah tidak bisa memperlakukanmu seperti yang dilakukan bibimu. Aku ayah kandungmu. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita. Baiklah. Aku akan berjuang untuk hidupku kemudian. Aku tidur dan aku melihat Si Wuji. Bilang padanya, jangan mengirimkan tandu pengantin. Jaga luka-lukamu dengan baik. Bagaimana keadaan Tuan? Gadis sialan ini tidak setuju. Aku bilang oke. Gadis ini punya temperamen keras. Apa yang bisa kulakukan? Aku bilang dia tidak setuju. Bukan berarti dia tidak akan pernah setuju. Tuan, pisau ada di leher. Langit semakin terang. Kamu benar-benar bisa tetap tenang. Nyonya Lai. Bagus. Pukul aku keras 2 kali. Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Yang Iliu gadis ini. Sulit Manhattan. Kamu akan berbohong padanya. Chen Kian Kejam. Kamu tidak bisa menipunya. Aku benar-benar memukulnya. Tahan sebentar. Hal-hal yang tidak kupakai sendiri. Oke. Nyonya lihatlah. Ada bekas darah. Mengerti. Willow, Willow. Kamu cepat. Cepat kemas barang-barangmu. Bersiaplah untuk melarikan diri. Ayah, ada apa denganmu? Ayah adalah orang yang tidak berguna. Tidak bisa menyelamatkan seluruh keluarga. Aku tidak bisa melindungimu. Ayah, bukan Si Wuji itu. Aku akan pergi mencarinya dan melaporkan ke polisi. Apa gunanya melaporkan ke polisi? Kita yang melanggar kontrak terlebih dahulu. Ini adalah tuntutan hukum. Kitalah yang juga menghasilkan. Si Wuji ini terlalu arogan. Itu luar biasa. Kita tidak mampu menyinggungnya. Willow patuh. Kemas barang-barangmu. Sebentar, aku akan meminta kepala rumah tangga memimpinmu melarikan diri semalam. Oke, mari kita lari bersama. Bagaimana kita bisa lari bersama? Jika dia darang.
Jika dia tidak menemukan siapapun, kita orang-orang, ada juga anak laki-laki di toko, itu akan menjadi bencana. Ayah tinggal dan menunggunya. Jika dia datang, aku datang ke Manhattan. Aku hancur berkeping-keping. Semoga kalian semua aman. Aku juga layak. Ayah, Putriku yang baik. Ayah tidak bisa melepaskanmu. ayah biarkan aku pergi. Kamu mau kemana? Gantikan Huan Er. Tidak, 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 tidak. Ayah tidak bisa membiarkan menderita seperti ini. Tidak kamu. Ayah, aku mau. Kamu benar-benar ingin. Willow, kamu benar-benar putri yang baik untuk ayahmu. Kamu menyelamatkan keluarga kita. Menyelamatkan ayah. Pasio. Maka aku akan membawa Nona Huan Er pergi. Ada Tuan Lau Erbao. Tolong, tolong. Aku cuma nggak ngerti. Apa sih yang salah sama kamu? Jadi Su Huaner. Dan aku akan menikah ke Aolong Castle. Ini Tuan. Apa itu keputusan ayahku? Kalau begitu aku akan. Nggak boleh aku panggil kamu Yiliu? Ya, Kalau begitu aku nggak bisa biarin kamu. Bantu aku bertahan. kalau nggak ada yang lihat, aku tetap akan bantu. Lupakan saja. Kamu sekarang Nona Su. Sampai di Aolong Bao. Itu nona tertua dari keluarga Si. Aku harap ada yang lihat kamu bantu aku kerja. Aku pasti akan dikasih makan ke binatang buas. Kamu ingat nggak ini? Untungnya kamu ada sama aku. Pas aku di rumah Su, selain Yunyang dan Huan Er, kamu yang paling aku percaya. Kamu pikir aku mau? Kalau bukan karena Tuan kasih aku. Apa yang mau kasih ke kamu? Sudah lama banget. Keluarga Si, gimana nyambungnya? Gak ada orang lagi. Aku akan kill your lehet-lehet ya. Cepetan pergi! Aolong Castle ini ribut banget. Karena Aolong Bao. Posisi tinggi di dunia bisnis. Keluarga Su kita nggak bisa saingin dia. Sekarang kamu nikah sama si Wuji. Bisa jadi Aolong Bao. Nona kepala. Tunggu sampai saat itu. Kita bisa kerja sama dalam dan luar. Dengan kekuatan Aolong Bao, kita bisa bikin bisnis kita. Jadi bisnis yang maju. Kamu ingat. Setelah sampai di Aolong Bao. Of Pertama. Kamu harus mengambil alih urusan internal Aolong Bao. Lalu dapatkan kepercayaan mereka. Lalu kamu gunakan kekuatanmu. Perlahan menyusup ke dalam Aolong Bao. Semua bisnisnya. Hingga saat ini, barulah kamu bisa menjadi Aolong Bao yang sebenarnya. Pemimpin wanita di sini. Aku tahu kamu tidak akan masuk. Jadi kamu di sini hanya untuk melihat lelucon. Aku di sini untuk memberimu semangat. Apa kamu merasa lebih baik?
Aku benar-benar tidak bisa melewati pintu ini. Ini pertama kalinya bagiku melihatmu kabur. Kamu membunuh wanita di rumah itu, sebagai Ye dalam adegan romantis. Ma Xian Mei. Tidak itu saja. Bagaimana mungkin sama? Kamu sangat serius tentang pernikahan sekarang. Aku seharusnya tidak menyetujui pernikahan ini. Oke, hentikan pembicaraan ini. Aku sangat minta maaf. Aku seharusnya menangkapmu kemarin. Mungkin selama bertahun-tahun ini, aku sudah terbiasa. Terserah kamu. Aku sudah terbiasa berdiri di sisimu. Sekarang tampaknya, ketika kamu melakukan ini, waktunya untuk perilaku menyakiti diri sendiri. Pokoknya, aku seharusnya menghentikanmu. Sudah baik-baik saja sekarang. Orang-orang sudah ada di dalam. Sulit untuk mengembalikan barang. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Karena aku terlalu mempercayaimu. Aku tahu kamu akan menderita karenanya. Ini adalah sesuatu yang harus aku tanggung. Belum datang juga. Berguling. Berikan. Terima kasih. Siapa kamu? Aku membiarkan suamiku bangun. Mau mati? Sebelum mati, boleh tanya dulu? Aku tanya kamu, karena kamu di Hangzhou, kenapa nggak nikah sama aku, malah biarin orang lain nikah sama kamu? Dan, kamu cuma nonton di kerumunan. Kan? Kamu meremehkan aku, masih meremehkan keluarga Su. Kamu aib buat keluarga Su. Padahal itu mempermalukan aku. Aku nggak ada dendam sama kamu belakangan ini. Nggak ada dendam dulu. Kenapa perlakuin aku kayak gini? Kamu Syura Timur Laut. Begitulah perlakuannya. Istri baru? Bikin kamu jadi nona Su. Begitulah perlakuannya. Suami baru? Aku kasih tahu. Gimana caranya aku dapat istri? Aku yang punya kata akhir. Sejak kamu nikah masuk keluarga Si, ya dengerin aku. Shi Wuji brengsek. Abang kamu. Ternyata Huan Er. Sundal ini, berani banget siram air ke aku? Abang kamu. Sang penguasa memaksa diri. Bercanda kok. Apa yang terjadi?
Dia tanya aku, kenapa nggak hari ini resepsi buat nikah? Abang, kamu nggak sadar kalau suhuan agak aneh ya? Nona tolong pelan-pelan. Berani dorong aku. Yang ini, saudari ipar baru. Bilang meja. Abang kedua. Ini yang kamu bilang. Yang jelek itu yang pakai mantel. Itu suhuan ya? Kayaknya iya. Halo, Ini makanan Aolong Bao saya. Saya bisa kasih makan siapa saja yang saya mau. Saya nggak mau kasih makan siapa-siapa. Jangan kasih ke siapa-siapa. lu sakit ya? Lu nggak kasih saya makan. Lu bisa makan sendiri. Bahkan bisa kasih makan anjing lu. Kenapa dibuang? Apapun yang lu nggak puas sama saya, membuang makanan itu benar. Pakai makanan buat melampiaskan emosi. Lu lebih parah dari anak umur 3 tahun. Saya lihat tuan muda pernah nggak mengalami kesulitan, nggak tahu betapa pentingnya makanan. Kalau saya kunci lu di gunung, lapar beberapa hari, kayaknya lu bakal kangen. Lu buang roti kukus ini hari ini. Tuan muda pertama dan kedua. Gimana nih? Pak Leng kenapa ada di sini? Lu tepat waktu. Saya ini anak kecil. Saya kesel sampai pusing. Tolong bantu saya lihat. Ayo, ayo. Psikologi kita bilang, Yi Lu and I. Pak Leng kenapa ada di sini? Saya. Saya tahu lu dokter terkenal, datang buat bantu mereka berobat. Itu juga wajar. Pak Leng dengar saya. Saya kesini karena terpaksa. Huan tahu, saya mau nikah sama Syura Utara Shiuji. Takut sampai gantung diri. Jadi saya bawa dia pergi. Dia tidak sengaja terpeleset, jatuh dari tebing. Tuannya terpaksa suruh saya nikahin dia buat dia. Sang majikan juga terpaksa melakukannya. Kamu tahu, Syura Utara itu sangat ganas. Jika dia tahu kehilangan Huan maka dia pasti akan mengirim seseorang. Apa nama kuenya? Pengawal Aolong Bao. Pergi dan ratakan keluarga Su. Jika dia tahu, aku adalah pengantin palsu, itu pasti akan membunuhku. Membunuh Yun yang membunuh ayahku. Jadi Tuan Leng, aku mohon, jangan beritahu Shi Wuji. Aku adalah suhuaner palsu. Aku percaya padamu. Pasti akan membantuku. Kakak sulung dan adik kedua. Siu Huaner ini. Dia palsu. Bagaimana? Kamu sudah menebaknya. Baiklah. Sungguh temperamennya. Dengan Su Huan yang asli, perbedaannya terlalu besar. Siapa wanita itu? Ini tidak mungkin Su Guangping. Kirim seorang pelayan untuk mengisi angka. Itu terlalu menjijikkan. Bukan begitu. Dia memang dari keluarga Su. Itu yang aku katakan padamu sebelumnya. Keluarga Su tidak ada dalam daftar. Yang NV Yi Liu ketujuh. Yang Yi Liu palsu ini. Tidak akan simeda itu. Jadi boneka yang baik dan patuh. Dia sebenarnya memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Jangan pernah berpikir di kastil Aolongku membuat masalah. Identitas palsunya. Hanya kita bertiga yang tahu. Jangan biarkan dia tahu. Kami sudah mengidentifikasinya. Selain itu, sebelum kita meninggalkan Hangzhou, ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Ini ke toko gadai. Saat pemilik Liontin Giok. Kita harus menemukannya. Seharusnya dia.
Nol kakak besar. Tolong kemari. Dua anak itu. Apa yang kalian punya? Apa Bibi Su tinggal di sini? Bibi Su sudah pindah. Kapan kalian pindah? Sekitar 1 jam lalu. Saat dia pergi, saya tanya dia mau kemana. Dia juga tidak memberitahu saya. Saya bilang saya tidak akan tinggal di sini lagi. Saat dia pergi, terburu-buru sekali. Sedikit sekali barang bawaannya. Saya membawa beberapa tas. Ada sedikit tabungan. Bersama anaknya yang sakit. Mengerti kakak besar? Sebelum Bibi Su pindah. Apa pekerjaannya? Apa kau tahu? Tidak yakin soal detailnya. Sepertinya di sebuah. Menjadi pengasuh di keluarga kaya. Karena anak saya sakit. Saya keluar dari rumah tangga itu. Bagaimana dengan harta hidupnya? Masih lumayan. Karena anak saya sakit. Uang mewah. Terima kasih tidak apa-apa. Bro, apa yang harus kulakukan sekarang? Pergi ke toko gadai. Toko gadai saya ada di tepi pantai. Kata pemilik toko gadai. Apa kau percaya? Saya percaya orang seperti ini. Jujur seumur hidup dalam berbisnis. Kenapa kau tidak mengatakannya? Katakan yang sebenarnya. Su Guangping di depan saya, bukan dari pemilik toko. Dapatkan alamat Bibi Su. Bagaimana dia menemukannya? Bibi Su. Apapun yang terjadi, Su Guangping datang ke pegadaian untuk bertanya. Ini menunjukkan dia ada hubungannya dengan masalah. Tidak bisa lepas darinya. Aduh, benda itu. Tidak bisa lepas darinya. Di mana lain Tin Jadimo? Aku tidak tahu di mana jatuhnya. Sudah lama tidak menemukannya. Tidak bisa menemukannya, lupakan saja. Mudah menemukan petunjuk. Sekarang rusak lagi. Su Guangping ini. Sangga Pengkhianat Tua Yang Lisik. Tidak hanya menemukan Bibi Su. Aneksasi kami. Dia masih punya mata-mata yang menunggunya. Mungkin, dia petunjuk baru kita. Berangkat besok pagi. Sempurna. Kamu ikuti dia dengan kereta. Aku tidak mau bicara dengan orang asing. Naik kereta. Patuhlah. Nona, aku tidak naik kereta. Kamu harus hati-hati. Kamu menunggu formulir. Xiaoi, apakah kamu mengirim siapapun pergi beritahu keluarga Su? Berita bahwa kita meninggalkan Hangzhou hari ini. Aku pergi. Jadi bagaimana? Aku tidak bisa melihat ayah dan Yunyang. Gadis 18 tahun. Meskipun tidak, Nona manja. Tetapi juga disimpan di dalam kamar tertutup. Meninggalkan rumah sekarang. Kurasa aku sudah merasa tidak nyaman. Sedih lagi. Yang paling dinantikan. Tidak lebih dari perpisahan keluarga. Ketika aku mengerti psikologi wanita. Ada. Persiaplah untuk naik kereta. Berangkat. Masuk ke mobil. Syura yang lain, aku akan marah lagi. Nyonya. Mobil Anda sedang diteliti. Sejauh mana kita sudah datang? Muntah saja seperti ini. Wanita di Jiangnan benar-benar tidak berguna. Kami besar di atas kuda. Dia tidak. Beristirahatlah. Kak, lihat dia muntah seperti ini. Dia tidak mati. Aku hampir mati disiksa olehnya. Dengarkan suaranya. Kakakku masih membutuhkannya. Tim tidak bisa berhenti bertengkar. Kamu masuk ke kereta dan jaga dia. Senang tahu. Nyonya. Mr. Leng, tolong aku. Kamu turun dulu. Aku akan memeriksanya untukmu. Bagaimana kabar Nyonya pertama? Kak Lenggang. Tidak ada. Aku akan memberimu salep. Ini akan baik-baik saja sebentar lagi. Berikan padaku, berikan padaku.
Tidak. Kak, lihat dia. Kak Lenggang akan memberimu makanan. Kak, lihat dia. Aku muntah semua kepahitan. Kak ketiga jelas tahu lelucon lama. Apakah kamu masih hidup? Aku sangat merindukanmu. Jika aku melompat, bisakah aku melihatmu kemudian? Jika aku melompat, lalu siapa yang akan melindungimu? Tidak, aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Yang besar. Menipu orang lain untuk menyalahkanku. Aku tidak takut dipukuli atau dimarahi. Karena aku tahu, jika aku mati, memenuhi syarat. Selama aku melihat senyummu, aku akan hidup bahagia. Tapi sekarang, aku akan pergi ke Aolong Bau di Syura Utara. Rumah asing. Orang dingin. Dan hal-hal yang dilakukan orang tuaku. Huan jangan khawatir. Aku pasti akan hidup dengan baik. Xiuji, silakan datang ke sini. Aku Su Huan tidak takut padamu. Sekolah menengah. Kami ingin menginap. Maaf tuan. Toko ini sudah penuh. Kakak ada di tempat ini. Pesan seluruh ruang layanan pelanggan. Tapi ketidakpuasan. Pasti ada konspirasi. Mari kita pergi 20 mil lagi. Bukankah ini Tuan Batu dari Kastil Aolong? Tuan Kastil Batu benar-benar kebetulan. Mengapa kalian semua ada di sini? Mari kita kembali ke Aolong Bau. Melewati. Aku ingin beristirahat di sini. Hasilnya telah diterima. Lantai dasar penginapan dipesan. Kebetulan sekali, pension pen ini. Ini yang aku kemas. Ted, jika pemilik benteng batu perlu tinggal, bagaimana kita bisa tidak memberi jalan ke garpu? Terima kasih kakak Shengwen. Kami terganggu. Kakak Jikakak, cara tercepat untuk merebus air dan memasak nasi. Oak. Sempurna, aku akan membantumu. Kamu Pilayan, mengapa kamu begitu tidak tertib? Kakak Shengwen, Pilayan ini, istri kakak sulungku, kakak iparku. Dia adalah Nyonya Aolong Bao. Nyonya. Harus dilakukan. Tuhan tidak tahu. Pergi sesuai perintah. APA Masalana. Jangan bicara.
Yang master di atas. Jalan. Sempurna. Kakak ipar. Dingin dan kuat, dingin dan kuat. Ambil kotak obat. Kakak iparku terluka. Usia aku akan melindungimu. Kamu terlambat. Masih di sini untuk membantu. Bersihkan kekacauan. Baiklah. Lenggang cepat selamatkan kakak iparku. Tidak cukup cepat. Kakak, jika kamu tidak menyelamatkannya, mati. Dingin. Kamu meninggalkan kotak P3 kali. Aku membalutnya. Kamu semua keluar. Apakah kamu dengar itu? Kakak Big Master kakak. Jalan. Kamu pergi dengan ringan. Bersabarlah. Kamu tidak tahu caranya? Mengapa kamu menyelamatkanku? Apakah kamu pikir aku tidak terlihat? Kamu membuatku ingat. Kamu sudah menikah denganku. Tubuhmu bukan milikmu sendiri. Dari sekarang, tanpa izinku, kamu tidak boleh terluka. Kami di sini dulu. Ambil 2 hari libur. Aku pikir para pembunuh ini, mereka pasti dikirim oleh Desa Kifeng. Kami baru saja menghancurkan markas mereka. Mereka pasti menyimpan dendam. Tidak seharusnya. Desa Kifeng sudah milik kita. Cabut sampai ke akarnya. Akhir dunia. Tidak bisa memburu kita. Itu pasti bukan keluarga Qin Sichuan. Kita baru saja menangkap mereka. Mengambil sebidang tanah. Mungkin tidak. Dilihat dari keahlian pisau para pembunuh ini. Ini bukan cara Sichuan. Mungkin daerah Central Plains. Itu bukan orang dari Kunlun. Apakah itu keluarga Wang dari Luoyang? Kurasa agak mirip. Keluarga Hu di Taiwan. Kudengar tim King Long Sandong juga berbicara untuk membalas dendam pada kita. Kamu Aolong Bao. Berapa banyak musuh yang ada? Nyonya, kakak kepar. Lukamu belum sembuh. Kembali ke kamar dan istirahat segera. Jika itu Tuan Leng, jika kamu membantuku membalutnya, sudah sembuh. Kamu melukai bahumu. Apakah nyaman bagi orang lain untuk membalutnya? Tuan Leng adalah dokter. Apa masalahnya? Ketika aku di rumah Su, seluruh punggungku semua dipukuli hancur oleh Nyonya besar. Semuanya Tuan Leng membalutnya untukku. Benarkan Tuan Leng?
Kakak ipar kamu harus kembali ke kamar dan istirahat. Jia Shengwen, Halo Nyonya. kenapa kamu di sini? Tidak ada apa-apa. 50 Nyonya. Tanya. Tuan Kastil Batu dan anak buahnya Apa ada yang di dalam. Kamu bicarakan? Mereka menusuk seseorang saat berbicara tadi malam. Siapa yang mengirimnya? Itu. Jadi apakah kamu menebaknya? Belum. Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu tidak melihatku semalaman? Jadi gagap. Kemarin malam kamu masih sangat lancar bicara. Tidak. Saya gagap kalau lapar. Saya mau makan. Kalau ada pertanyaan coba tanya dia. Kak Jia. Kami sudah menunggu kamu lama sekali. Ayo. Tunggu saya duduk dulu cepat. Ya. Kak Jia silakan duduk. Usia kamu panggil saya Kak Jia. Bertahun-tahun. Akhirnya kamu panggil saya Kak Jia. Jangan banyak bicara. Ayo. Mari duduk dan minum. Ayo duduk. Ayo. Untuk mengusir para pembunuh. Merayakan kekalahan para pembunuh. 1000 gelas. Ayo bersulang. Ini gelas saya. Kamu di sini. Kenapa jelas engkau saya begitu besar? Karena kamu pahlawan. Saya pahlawan. Ayah. Iya, kamu langsung masuk. Mari habisi semua pembunuh itu. Itu sebabnya mereka bisa melakukannya dengan cepat. Semua pembunuh ini. Benar. Nyonya. Kamu punya mata yang tajam. Saya bicara. Ternyata yang saya punya disebut Kung Fu Auman Singa. Suara saya membuat pembunuh. Semua organ dalam mereka hancur. Kak Jia kamu luar biasa. Bersulang minum. Ayo duduk. Semua dituang. Mari minum. Dia tidur. Waktunya hampir tiba untuk kita pergi. Ayo mulai. Jia Shengwen. Siapa kamu? Bukankah kalian semua sudah mati? Kamu tidak perlu berteriak. Tidak ada gunanya berteriak. Kamu sekarang di neraka. Dari mana kamu datang? Ini adalah dunia bawah. Kamu belum mati tapi sebentar lagi kamu akan mati. Kami menginginkan nyawamu. Aku baru saja membiarkanmu pergi untuk menakuti orang si Wuxia. Lalu pahlawanku menyelamatkanku. Siapa tahu, saudara-saudara Kilyarga si begitu kejam. Membunuh kalian semua. Jika bukan karena kamu, Kami tidak akan mati di tangan keluarga Si. aku mohon. Baiklah, aku akan menyelamatkan nyawamu untuk sementara. Tapi kamu harus berjanji pada kami satu syarat. Baiklah, aku berjanji segalanya padamu. Semua ini karena kamu. Mati karena tergila-gila pada kecantikan Si Wuxia. Jadi di kehidupan ini, kami akan menghukummu. Jangan pernah mendekati Si Wuxia. Kalau tidak, setuju atau tidak? Janji, aku berjanji segalanya. Lalu kamu pergi dari sini. Pergi dari toko ini. Jangan pernah kembali. Jia Shengwen. Kamu lihat aku bilang dia tidak sederhana. Masih sakit. Sudah tidak sakit lagi. 2 dosis lagi seharusnya cukup. Kamu bekerja sangat keras. Ini perlu 3 panjang dan 2 pendek. Tapi apa yang bisa kulakukan? Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Aku tidak khawatir padamu. Hanya, jangan lupa apa yang diperintahkan Tuan padamu. Kamu bisa mendapatkan kepercayaan keluarga Si. Tapi tidak sebanding dengan risiko nyawamu. Kamu adalah suhuaner palsu. Tapi jangan terlalu serius dengan dirimu sendiri. Ketika aku menikah ke keluarga Si. Oke, aku tahu. Berhenti bicara terlalu banyak. Aku sangat baik padamu. Ternyata Su Huaner palsu. Aku akan mencari kakakku. Kakakmu membongkarmu. Kakak adik. Aku punya rahasia besar. Untuk memberitahumu. Bicaralah. Aku baru tahu bahwa Su Huan Er itu palsu.
Kenapa kamu bilang begitu? Aku hanya ingin memberinya obat. Aku dengar, dia sedang bicara dengan si kecil itu. Aku baru tahu bahwa Su Huaner, dia palsu. Mungkin Su Huaner yang asli. Mereka sudah dibunuh. Kakak, mungkin kamu salah dengar. Mereka bicara dengan logat selatan. Ada sedikit aksen. Berbeda dengan kita orang utara. Aku tidak salah dengar. Itu benar-benar benar. Kakak, kamu harus percaya padaku. Bagaimanapun Su Huaner adalah kakak iparmu. Meskipun kamu tidak menyukainya, kamu tidak boleh meragukannya. Kamu sudah bekerja keras hari-hari ini. Mungkin kamu benar-benar salah dengar. Pulang ke kamar dan istirahatlah lebih awal. Aku tidak salah dengar, Kak. Kamu percaya padaku. Oke, ayo pergi. Aku dengan adikmu. Ada hal lain yang perlu dibicarakan. Jangan terlalu banyak berpikir. Kakak pulang dan istirahatlah dengan baik. Kakak. Kakak kedua. Kamu itu, Sang Su Huaner palsu menipu. Aku pasti akan membuatnya menggantikan kuda. Aolong Bao, biarkan aku melindungimu. Kami kembali. Pemilik kastil pertama dan kedua. Lihat Tuan Kastio. Paman Leng. Paman Leng. Selamat datang Tuan Muda. Kembali bersama Nona. Terima kasih atas kerja kerasnya. Paman Leng, sudah lama tidak bertemu. Leng Ziang bertemu Nyonya Besar. Silakan. Apakah orang-orang ini dari keluargamu? Ini adalah orang-orangmu. Tentu saja. Di sebelah mereka adalah penjaga Aolong Bao. Sisi itu adalah senjata palsu. Di sebelahnya adalah tempat pengirikan dan pabrik tenun. Makanan pakan ternak dan kain Aolong Fort kami. Semuanya mandiri. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Bertarung. Membunuh orang. Tentu saja. Kamu akan mengetahuinya setelah lama. Kastil Aolong kami. Seperti negara kecil. Beberapa orang dilahirkan. Tepat di sini. Tidak pernah pergi seumur hidup. Karena di sini kami bisa memuaskan semua kebutuhannya. Dan aman. Orang bodoh besar di depan. Ini adalah penguasa negara. Kamu juga bisa mengatakan itu. Aneh bahwa kami harus membawa keluarga Su kami. Pemilik kastil pertama dan kedua. Leng Main. Pemilik kastil pertama dan kedua. Leng Main. Master benteng pertama dan master benteng kedua Leng. Pemilik kastil pertama dan kedua. Leng Main. Pemilik kastil pertama dan kedua. Leng Utama. Paman Leng. Kami pergi selama sebulan. Semuanya baik-baik saja di benteng. Semua baik. Beberapa bayi lagi telah lahir. Tampaknya baru-baru ini Aolong Bao. Apakah ini serangkaian peristiwa bahagia? Paman Leng sedang duduk. Tuan muda. Kali ini kamu pergi ke Hangzhou. Apa yang telah kamu dapatkan? Petunjuknya terputus. Su Guangping yang mengambil alih. Menemukan seseorang yang memiliki Liontin Giok. Pindahkan dia. Betapa listener pengkhianat tua itu. Siapa bilang tidak? Itu hanya menjelaskan satu hal. Itulah yang dia yakini. Ini tentang kejadian tahun lalu. Kemudian dia menikahkan putrinya ke kastil Aolong. Ada juga konspirasi. Aku lihat Su Huaner. Cukup baik perilakunya. Cerdik. Tidak peduli seperti apa rupanya. Mereka semua adalah pion. Ketika dia tidak ada lagi. Kamu biarkan dia tinggal di Rongyuan. Berarti dia diasingkan ke Istana Dingin.